Ada lagi? Ustadz, bagaimana maksud surat An-Nisa ayat 15? Apakah wanita yang dituduh berzina harus mendatangkan 4 orang saksi? Apabila persaksiannya benar, si wanita pezina dikurung dalam rumah sampai meninggal. Dalam hadis lain diterangkan dirajam. Dalam surat An-Nisa cuma dikurung dalam rumah sampai meninggal. Ini mohon penjelasan. Coba dibaca ayatnya. Surat An-Nisa ayat 15. Wallati yatinal fahisata min nisaikum fastashhidu alaihinna arba'atam minkum fa in syahidu fa amsikuhunna fil buyuti hatta yatawaffahunnal mautu aw yaj'alallahu lahunna sabila. Dan terhadap para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada 4 orang saksi di antara kamu yang menyaksikannya. Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka wanita-wanita itu dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya atau sampai Allah memberi jalan yang lain kepadanya. Ya, ada catatan kakinya tidak itu? Kalau ada dibaca. Perbuatan keji menurut jumhur mufassirin yang dimaksud perbuatan keji ialah perbuatan zina. Sedang menurut pendapat yang lain ialah segala perbuatan mesum seperti zina, homoseks dan sejenisnya. Menurut pendapat Muslim dan Mujahid yang dimaksud dengan perbuatan keji ialah musahaqah, yaitu homoseks antara wanita dengan wanita. Terus kemudian sampai Allah memberi jalan yang lain kepadanya, maksudnya menurut jumhur mufassirin jalan yang lain itu ialah dengan turunnya surat An-Nur ayat 2. Nah, sudah jelas. Ayat ini memang mengandung banyak penafsiran. Ada yang berkeyakinan, ada yang berpaham bahwa dulu sebelum turunnya ayat atau Quran surah An-Nur ayat 2 itu, dulu awal-awal masa Islam, hukum perbuatan keji, zina, homoseks dan lain sebagainya itu, kalau itu wanita adalah dikurung di dalam rumahnya sampai meninggal. Kemudian atau sampai Allah berikan jalan lain, kemudian turun surat An-Nur ayat 2 itu, tidak lagi dikurung dalam rumah sampai meninggal, namun dicambuk, didera kalau itu wanita yang belum pernah menikah. Kalau yang sudah menikah maka dirajam hingga mati. Ini yang dimaksud jalan lain. Dulu di awal-awal Islam, sebelum ayat ini turun, An-Nur ayat 2 itu, hukumannya adalah ditahan di dalam rumah sampai meninggal, tidak boleh keluar dari rumah sampai meninggal. Kalau ada perempuan-perempuan yang melakukan perbuatan keji. Nah, hukuman ini baru bisa ditetapkan kalau ada 4 orang saksi. Kalau ada 4 saksinya, maka baru bisa ditetapkan hukumannya. Kalau hanya 3, tidak bisa. Kalau hanya 2, tidak bisa. Kalau pelakunya bersaksi sendiri 4 kali, maka bisa hukuman ditegakkan, hukuman ditetapkan. Kalau tidak ada saksinya, maka hukuman tidak bisa ditegakkan. Ini yang pertama. Kemudian ada lagi yang memahami fahisyah itu apa? Fahisyah itu adalah perbuatan yang tidak bisa diterima oleh akal sehat, fitrah kemanusiaan, dan juga tidak bisa diterima oleh agama. Itu fahisyah.
diartikan keji. Akal sehat tidak menerima, fitrah tidak menerima, agama pun juga tidak bisa menerima. Dan itu biasanya diartikan hawa nafsu dari perut ke bawah. Ada pula yang memahami bahwa fahisha itu perbuatan keji di mana madorot kemaksiatannya tidak menimpa dirinya sendiri namun juga menimpa orang lain. Maka fahisha bisa dicontohkan dengan zina maupun riba, karena dua perbuatan itu tidak menimpa dirinya sendiri namun madorotnya juga menimpa orang lain. Dalam ayat ini yang dimaksud fahisyah adalah perbuatan keji dalam hal mesum. Mesum banyak macamnya, zina, lesbian, seksual, homo dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Karena ini wallati ya'tinal fahisyah, berarti lesbian. Perempuan dengan perempuan. Kalau ada yang melakukan itu dulu sebelum turun Quran surah An-Nur, maka dikurung dalam rumah sampai meninggal. Namun ada pula yang memahami fahisyah selain keji dalam arti perbuatan mesum seperti itu. Ada yang memaknai bahwa fahisyah itu adalah tempat-tempat keji. Sehingga ayat wallati ya'tinal fahisyata, dan wanita-wanita yang mendatangi tempat-tempat untuk melakukan satu perbuatan keji. Perbuatan keji, maka kalau ada saksinya 4 orang, hukumnya ditegakkan. Kalau ada anak perempuan pamit pada orang tuanya datang ke satu tempat, tempat itu umumnya tempat yang digunakan untuk melakukan satu perbuatan keji. Maka kalau ada saksinya, begitu pulang ke rumah, anak perempuan itu harus ditahan di rumah, tidak boleh keluar. Karena kalau sampai keluar, diizinkan keluar, maka dia akan datang ke tempat itu lagi dan melakukan perbuatan keji lagi. Nah, sekarang banyak orang tua yang tidak mampu menahan anak perempuannya di rumah. Bahkan banyak orang tua yang sekarang melihat anak perempuannya dipetuk, diampiri laki-laki, dibawa pergi, malah nasihatnya ojo mulih wengi-wengi, malah disangoni. Banyak orang tua yang seperti itu dengan dalih atas nama cinta kasih sayang kepada anaknya. Padahal anaknya dibawa oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Gek diapake yo mbuh. Tren zaman seperti itu, tren masyarakat seperti itu. Banyak orang tua yang ngaku beragama Islam tidak kuasa, tidak kuasa untuk tidak ngeculke anaknya, diajak pergi teman kuliahnya, teman sekolahnya yang bukan mahram. Diajak laki-laki dengan alasan kemajuan zaman, takut kalau anak wedoke dikatakan ora payu, maka harus punya pacar, diampiri. Wis ora apa-apa engko timbange ora payu. Padahal mungkin bapak atau ibunya melarang dengan keras. Mungkin bapaknya melarang ning ibunya pun mboten napa-napa, Mas. Nggih cah wedok mungkin nek mboten payu malah susah isin kalih tangga. Ya, akhirnya merelakan. Anak perempuannya diampiri, dibawa pergi. Sekali, 2 kali hanya pergi ke tempat makan, pulang, setelah makan pulang. 2 kali begitu, ketiga kali, keempat kali, kelima kali setannya lebih pinter. Akhirnya terjadi hal-hal yang dilaknat oleh agama. Apalagi sampai hamil. Kemudian anak melahirkan,
malu, orang tuanya malu, keluarga besarnya malu. Apalagi anaknya kalau sampai perempuan, menimpakan madharat pada anak yang tidak berdosa. Anaknya hanya punya ibu, tidak punya bapak, merusak nasab keturunan. Kalau anaknya perempuan nanti mau menikah, tidak bisa bapaknya sebagai wali, karena dia tidak punya bapak, harus pakai wali hakim. Luar biasa madharatnya. Nah, makanya ada yang menafsirkan bahwa fahisah adalah tempat-tempat untuk melakukan satu perbuatan keji. Sehingga kalau ada anak wedok yang datang ke tempat itu, maka nanti tahan di rumah. Tahan di rumah sampai ya Allah nanti pilihkan jalan lain. Ada yang menafsirkan sampai nanti menikah, jalan lain itu sampai dinikahi oleh laki-laki baru boleh diizinkan keluar rumah. Ada yang begitu. Apapun itu yang menjadi pemahaman dari ahlul ilmi, yang jelas perempuan-perempuan yang melakukan satu perbuatan keji atau datang ke tempat-tempat yang mana tempat itu digunakan untuk satu perbuatan keji, kemudian ada saksi 4 orang, kalau dia berzina, ya, dulu dikurung dalam rumah, tidak boleh keluar sampai Allah turunkan, berikan jalan yang lain sehingga dia didera kalau belum menikah. Kalau sudah menikah maka dirajam. Kalau itu dimaknai tempat-tempat keji dalam arti anak perempuan tadi, wanita-wanita tadi tidak melakukan perzinahan atau lesbi, dia hanya datang ke tempat keji, maka dikurung dalam rumah, jangan diizinkan untuk pergi kemana-mana sampai Allah berikan jalan lain kepada anak perempuan kita. Maksudnya sampai anak kita dinikahi secara halal oleh seorang laki-laki. Itu maksud kalau fahisah dimaknai sebagai tempat keji. Anak datang ke sana, datang ke tempat-tempat yang keji, yang kotor, yang tidak dibenarkan oleh agama, tapi tidak melakukan satu perzinahan, maka dia kurung dalam rumah, jangan diizinkan kemana-mana. Kalau itu zina, maka menurut hukum Allah sebelum turun An-Nur ayat 2 dikurung dalam rumah hingga meninggal. Setelah turun ayat Allah maka didera kalau itu masih lajang. Kalau sudah pernah menikah dirajam. Ini maksud dari ayat ini. Banyak penafsiran, setidaknya kita ambil 2 bentuk penafsiran tadi. Ada yang menafsirkan fahisah itu perbuatan keji mesum sak dedek bengair, namun ada pula yang memahami fahisah itu tempat-tempat keji. Sehingga dua-duanya tercakup. Tempat keji tercakup, perbuatan zinanya juga tercakup. Sehingga hukumannya ada sendiri-sendiri. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami.